Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi SIM ya. Yang mana kali ini kita sudah memasuki video yang keempat ya. Nah, dalam video keempat ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan SIM pada organisasi ya. Nah, di dalam pengembangan organisasi ya adalah proses penyesuaian ya. Maksudnya di sini adalah proses penyesuaian di dalam organisasi terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat ya, melalui pendekatan teknostruktural ya. Nah, apa sih pendekatan teknostruktural tersebut ya? Nah, di dalam intervensi ya, di dalam intervensi itu ada yang namanya intervensi teknostruktural ya. Nah, di dalam teknostruktural adalah sebuah model ya, sebuah model intervensi ya dalam pengembangan organisasi ya. Di dalam pendekatan teknologi dan struktural adalah dalam proses terutama ya. Nah, menekankan pada peningkatan efektivitas organisasi ya. Nah, di dalam efektivitas organisasi terutama dalam mengembangkan ya. Apa sih yang dikembangkan? Yaitu sumber daya manusia ya, yang berfokus pada teknologinya ya. Nah, bidangnya berupa bidang teknologi, sosiologi dan psikologi ya, yang dikombinasikan ya dengan sistem sosioteknis ya. Nah, jadi jenis intervensi ini sangat bergantung pada pendekatan bisnis berbasis ya, yang berbasis defisit, yaitu seperti gagasan utama ya. Gagasan utama itu artinya memecahkan masalah ya. Nah, pendekatan teknostruktural ini ya berfokus pada peningkatan teknologi organisasi, misalkan seperti metode penugasan, kemudian mendesain pekerjaan ya. Kemudian dan struktural adalah misalkan pembagian kerja ya, pembagian kerja yang bertujuan adalah untuk meningkatkan konten kerja tersebut ya. Kemudian metode kerja berhubungan dengan antar pekerja ya. Kemudian mengurangi biaya produksi ya, dengan menggantikan bahan sesuai dengan metode, peralatan dan desain alur kerja ya. Alur kerja itu ya, yang menggantikan sistem tenaga kerja yang tidak diperlukan dengan teknologi yang lebih efisien ya. Nah, kita lihat di sini pendekatan struktural ya. Pendekatan struktural itu antara lain ya, seperti perencanaan struktural. Tadi sudah saya jelaskan dari tadi metode sosioteknis, perluasan kerja, pendalaman kerja, rekayasa kelompok, pengembangan peranata, pengembangan kapasitas dan mempertahankan efisiensi kerja di dalam organisasi ya. Nah, kita lihat unsur ya, unsur yang mendorong ataupun mempengaruhi pengembangan dalam organisasi adalah manusia ya. Nah, di dalam manusia ini berhubungan dengan sumber daya manusia tadi ya, yang melakukan kegiatan ya, kegiatan yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Kemudian di sini ada tugas. Tugas tadi sesuai dengan satuan kerja ya yang sudah disusun di dalam struktur organisasi. Kemudian teknologinya, ada teknologi juga yang digunakan ya. Jadi ada 4 unsur untuk pengembangan organisasi ya. Selain dari ketersediaan teknologi ya, sistem manajemen juga akan menerapkan ya, akan diterapkan juga seperti faktor volume, biaya yang sangat penting ya. Kenapa biaya sangat penting? Adalah untuk
dipertimbangkan oleh seorang manajer untuk beralih kepada sistem yang baru. Jadi sangat perlu diperhatikan seorang manajer ya untuk beralih ke sistem yang baru tersebut ya. Nah, kita lihat di situ membeli sendiri ya, artinya membeli sendiri itu sistem yang digunakan atau sistem yang hendak dipasang ya dalam jangka waktu yang sangat lama ya. Kemudian menyewa ya, penyewaan perangkat terutama ya, perangkat lunak, kemudian perangkat keras ya, merupakan alternatif ya, alternatif dalam jangka waktu yang sangat pendek. Kemudian menyewa ataupun leasing ya adalah suatu perjanjian kontrak untuk mendapatkan hak pemakai komputer untuk satu periode ya. Nah, adapun juga namanya bagi waktu ya, artinya bagi waktu ini dalam penggunaan mesin komputer ataupun aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa organisasi ya. Yang keempat adalah menggunakan jasa pusat dalam pengolahan data yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sangat sederhana ya. Organisasi juga menyerahkan bahan mentah ya dan memberikan ongkos jasa kepada pengolah data. Adapun ya, metode konversi dari suatu sistem yang diterapkan ya. Apa sih konversi tersebut? Konversi adalah memproses ataupun menempatkan sistem yang berfungsi ataupun dipakai dalam mengolah data ya. Kemudian ada juga konversi yang dilakukan setelah seorang pimpinan menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan di dalam organisasi ya. Kita lihat di sini ada 4 pendekatan konversi ya, menurut Siburst dan Grudzinski ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah pendekatan secara konversi langsung ya. Nah, seperti apa sih konversi langsung itu? Yaitu yang dilakukan dengan cara menghentikan sistem yang lama dan menggantikan dengan sistem yang baru ya. Tapi dengan cara ini biasanya akan cara tersebut ya ada resiko ya. Resikonya harga dari aplikasi tersebut adalah tetap murah ya. Dengan konversi langsung ini adalah mengimplementasi sistem baru ya dan memutuskan jembatan sistem yang lama ya. Kemudian konversi paralel ya. Konversi paralel itu seperti hampir sama ya dengan sistem yang baru ya, dan sistem yang lama sama-sama dijalankan ya kalau paralel ya. Dan yang ketiga adalah konversi secara moduler ya. Moduler itu artinya bertahap ya. Nah, dilakukan sedikit demi sedikit ya. Demi sedikit itu artinya menggantikan suatu bagian dari sistem yang lama dengan sistem yang baru. Jika ada terjadi dengan sistem yang lama ya, dengan sistem yang lama, kemudian modul-modul yang baru akan dipasang lagi untuk menggantikan modul yang lama ya. Kemudian ada yang disebut dengan konversi bergantian ya. Konversi bergantian ini artinya sangat diperlukan ya, karena dianggap walaupun dilakukan dengan sedikit demi sedikit ya pada sistem tersebut ya, untuk tingkat pendekatan dengan biayanya dan resikonya sangat rendah ya, konversi bergantian ya. Nah, kita lihat ada yang namanya pengendalian sistem dari segi ancaman sistem internal ya dan ancaman sistem eksternal ya. Kita lihat ancaman internal itu, nah, kita lihat di sini. Ancaman internal bisa seperti kesalahan input ya, banyak sekali kesalahan input. Contohnya misalnya kita salah menginput data ya, data yang kita input, seperti kesalahan menginput data konsumen ya.
Kemudian sabotase itu artinya data kita disadap ya, sehingga pihak luar bisa mensabotasekan data kita tersebut. Kemudian informasi. Nah, informasi itu sering tidak akurat ya. Informasi itu sering tidak akurat ya. Kemudian sistem antar bagian yang tidak kompatibel ya, kompatibel. Kemudian pencurian perlengkapan sistem, yaitu ancaman dari internal yang sering terjadi. Nah, kemudian ada juga yang namanya ancaman dari eksternal ya. Eksternal itu seperti akses program yang tidak berhak ya. Artinya pihak eksternal itu tidak punya hak untuk mengakses program tersebut. Nah, kemudian tidak punya hak dalam penggunaan fasilitas ya. Kemudian pihak luar itu adalah sistem yang mudah diduplikasi ya. Ancaman yang sering terjadi. Kemudian sabotase dan bencana alam ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya tujuan dari pengendalian sistem. Seperti apa sih tujuan pengendalian sistem itu? Seperti confidentiality, artinya kerahasiaan ya. Nah, kerahasiaan seperti apa sih kerahasiaan data itu yang perlu dijaga ya? Yang perlu dijaga adalah terutama data transaksi ya, transaksi apa seperti transaksi penjualan ya. Kemudian yang perlu kita jaga kerahasiaannya ya. Kemudian laporan keuangan, kemudian availability, ketersediaan ya, dan integrity ya. Jadi untuk pertemuan keempat ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.